Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Yang pertama ada di situ perataan alignment. Dalam perataan alignment terdapat 4 perataan. Dalam perataan ada beberapa cara untuk membuat perataan dalam Microsoft. Yang pertama, kita melalui format yang ada pada tampilan Microsoft Word. Yang pertama, rata kiri. Posisi paragraf ini sudah rata kiri, lanjut ke rata tengah. Langsung saja caranya, blok dulu paragrafnya. Ada di sini rata tengah. Klik lagi. Contohnya ini rata tengah. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Blok dulu paragrafnya atau ke rata kanan. Ada di sini yang berbentuk rata kanan, rata dari sebelah kanan. Contohnya bisa dilihat. Bisa. Oke, lanjut. Untuk membuat rata penuh, cara yang sama, blok dulu paragrafnya, buat rata penuh. Baik teman-teman, kita lanjut ke cara yang selanjutnya, yaitu membuat perataan dari keyboard, melalui keyboard. Untuk rata ada beberapa perintah dari keyboard. Yang pertama, untuk rata kiri yaitu Ctrl L, untuk rata kanan Ctrl R, untuk rata tengah Ctrl E, dan untuk rata penuh Ctrl J. Baik, cara menggunakannya langsung saja, blok dulu paragrafnya, buat Ctrl R seumpama ke rata kanan ya. Ctrl R, bisa dilihat? Bisa. Oke, selanjutnya untuk membuat rata tengah, blok lagi, buat Ctrl E, bisa dilihat? Bisa. Oke, cara selanjutnya untuk membuat rata kiri yaitu Ctrl L. Cara membuatnya Ctrl tambah L, bisa dilihat? Bisa. Oke, untuk membuat rata penuh, rata yang terakhir, rata penuh, blok dulu, lalu masukkan Ctrl J, Ctrl tambah J, bisa dilihat? Oke, lanjut teman-teman, kita langsung masuk ke spasi baris. Coba baca, Fatimah. Spasi baris merupakan jarak ketikan antar baris. Tipalnya 1 dan tergantung pada jenis hurufnya. Seperti halnya pada mesin tik, jarak spasi ini bisa diatur kembali sesuai dengan kebutuhan melalui prosedur sebagai berikut. Oke. Spasi baris, spasi antar baris. Langsung saja, untuk cara membuat spasi baris, pertama, blok dulu paragrafnya, kita masuk ke format. Bisa dilihat? Bisa. Ada di sini yang biasa digunakan 1,5 atau standar, 1,5 untuk pembuatan makalah. Kita masuk ke cara yang kedua atau melalui dari keyboard. Yang pertama, blok dulu paragrafnya. Yang kedua, kita melalui cara keyboard. Ada di situ perintah Ctrl 1, Ctrl 1 spasi tunggal, Ctrl 2 untuk double paragraf. Yang ketiga, Ctrl 5 atau 1,5 paragraf. Langsung saja untuk langkah-langkahnya. Untuk membuat spasi tunggal, Ctrl 1, bisa dilihat. Untuk membuat 1,5, Ctrl 5, dan untuk membuat spasi double, Ctrl 2, bisa dilihat. Oke, itulah cara yang melalui keyboard. Lanjut ke paragraf identitas.
coba buka praktek seri B. Nah, ada di bawah format saya atau atas nama Satria. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Cara membuat kayak gitu, kita enterkan dulu. Enter. Ketik format saya. Format saya. Enter lagi. Atau nama kalian Satria. Oke, untuk membuat cara seperti yang seri B, caranya yang pertama blok dulu, ya, blok dulu paragrafnya, buat ke rata tengah atau Ctrl E. Bisa dilihat. Untuk menyesuaikan pada yang seri B ada dua perintah. Yang pertama Ctrl M untuk memindahkan kursor yang kita inginkan, dan perintah yang kedua Ctrl Shift M untuk mengembalikan pada kursor sebelumnya. Oke, langsung saja Ctrl M ya. Pas. Iya, pas. Oke, untuk mengembalikan kepada sebelumnya Ctrl Shift tambah huruf M. Karena tidak bisa lagi digeser, yang pertama tadi kita buat rata tengah. Oke, kita lanjut. Dan kita masuk ke bullet dan numbering atau penomoran otomatis. Coba dibaca. Dengan Microsoft Word, Anda dapat dengan mudah membuat penomoran, baik penomoran dengan angka maupun penomoran dengan bulat, atau bisa juga penomoran vertikal atau multi level. Oke, kita dapat membuat penomoran dengan mudah. Oke, cara yang pertama kita masuk ke format. Lihat, di sini ada bullet library. Beda numbering. Kalau numbering nanti aja ya. Kita bebas memilih mana yang kita mau. Contohnya kita memilih simbol seperti pesawat kertas ya. Kita klik, muncul, bisa dilihat. Bisa. Oke, dalam membuat ini kita dapat mengetik apa yang kita mau. Contohnya makan, enter, dia akan muncul otomatis ya. Makan, minum, enter lagi, saya, enter lagi. Teman-teman, kita lanjut ke penomoran. Tadi udah bullet, sekarang kita ke masuk penomoran. Untuk membuat nomor seperti bullet ini, coba lihat. Klik tanda panah ke bawah, ada banyak pilihan, angka, huruf, angka Romawi, huruf kecil, dan sebagainya. Untuk membuatnya, diulang, klik tanda panah ke bawah, ada beberapa numbering library. Di sini kita bebas mau pilih yang mana. Contohnya kita membuat angka atau huruf. Bisa dilihat? Bisa. Ya, kita ketik kamu, enter, saya, enter, baris, enter. Ketika di enter, dia lanjut ke huruf selanjutnya. Contohnya huruf A tadi diketik dia kamu, dienterkan, lanjut ke huruf B, dan seterusnya. Untuk menghapus huruf D, caranya cukup mudah. Ada dua cara, klik enter atau backspace. Bisa dilihat? Bisa. Oke, lanjut. Teman-teman, coba dibuka praktek seri A. Situ ada, biasanya digunakan dari awal pembukaan buku atau kata pengantar. Untuk membuat begitu,
kita dapat membuatnya di Microsoft Word. Oke, kita langsung saja Ctrl N atau membuka dokumen baru. Bisa dilihat ada di situ daftar isi. Ketik dulu daftar isi. Perbesar hurufnya atau Shift 3. Bisa dilihat, baru ditebalkan atau Ctrl B. Untuk membuat rata tengah, blok dulu paragrafnya, lanjut ke Ctrl E. Bisa dilihat? Bisa. Oke, lalu enter. Untuk membuat halaman, karena dia di rata kanan, bisa kita buat ketik dulu halaman, lalu blok, ubah hurufnya melalui Shift 3. Bisa dilihat? Bisa. Lalu pindahkan ke rata kanan atau Ctrl R. Bisa dilihat? Bisa. Oke, lanjut. Untuk membuat kata pengantar dengan adanya titik-titik, untuk membuat seperti itu, kita lanjut. Kita atur dulu tabulasinya dengan mengklik, tahan, lalu geser ke sesuai yang kita inginkan. Contoh, untuk cara selanjutnya, klik 2 kali tabulasinya, muncul tabs, lalu pilih yang nomor 2 atau sama seperti yang di buku titik-titik. Klik lalu pilih OK. Cara selanjutnya, untuk membuat kata pengantar, misalnya kita buat kata pengantar. Ubah dulu hurufnya, blok, ubah dengan Shift F3, lalu kita untuk membuat titik-titik seperti tadi, caranya ada keyboard Tab. Jadi lihat, tab lagi, baru buat angka Romawinya atau huruf I. Jadi lihat. Oke, lanjut. Cara yang kedua, ucapan terima kasih. Blok lagi, ubah, lalu kita tab lagi, tab lagi, kedua. Bisa dilihat? Bisa. Lanjut ke daftar isi. Blok lagi paragrafnya, ubah, dari Portator SPH 03 lalu paket halaman. Langsung baru dari Portator SPH 03 pemesan paket halaman. lanjut tab, pas, save lagi, biar sejajar, baru I3. Bisa dilihat? Begitu dengan cara selanjutnya atau abstraksi. Saya anggap teman-teman sudah bisa membuatnya. Lanjut ke bab 1, atau antara bab dengan 1 ada spasi yang cukup
jauh. Kalau kita membuat spasinya melalui dengan spasi di keyboard, nanti dalam penataannya kurang bagus atau tidak sempurna. Kita lanjut membuat tabulasi. Caranya buat tabulasi atau klik dan gesek ke yang kita inginkan. Contoh, oke. Kita akan membuat bab. Antara bab dengan satu ada spasi. Lanjut, kita ketik bab, kita ubah. Lalu kita tab. Jadi lihat Bisa? bab 1. Jadi lihat Bisa? antara satu dengan latar belakang masalah ada juga spasi. Oke, kita buat tabulasi lagi. Caranya klik tahan lalu geser ke yang kita inginkan. Contoh bisa dilihat. Oke. Tab lagi untuk membuat latar belakang masalah. Tab Dari podcast Lalu, ketik. 33 latar WhatsApp baru dari Scan Black. WhatsApp baru dari konten SDA 033 pesan Loh. konten ubah hurufnya jadi huruf besar. Oke, lanjut. Lalu tab. Jadi lihat. Bisa? Oke, tab lagi buat bab 4. Oke, selanjutnya enter. Untuk membuat yang A, pokok permasalahan. Tab. Tab lagi. Jadi lihat A titik pokok permasalahan. Oke, kita blok. Kita ubah hurufnya. Langsung bisa tab. Lihat, dan lagi membuat angka 5. Lanjut enter. Begitu dengan cara selanjutnya ke huruf B, C, dan gambar umum permasalahan. Kita lanjut ke daftar pustaka atau daftar pustaka dan lampiran. Langsung saja untuk membuat daftar pustaka dan lampiran mudah. Kita ketik dulu daftar pustaka. Tabulasi yang gue ini kita hapus dulu. Oke, langsung kita blok dulu. Ubah hurufnya jadi besar. Lalu kita tab. Bisa dilihat ya. Tab lagi buat angka. Contoh. Tab lagi. Lanjut kita akan membuat lampiran. Kita ketik lampiran. Kita blok lagi. Bawahnya menjadi huruf besar. Lalu kita tab. Tab lagi dan buat angkanya. Bisa dilihat? Oke. Teman-teman, dari sekian banyaknya materi yang dijelaskan, apa teman-teman ingin bertanya? Iya. Simak, lanjut. Dalam paragraf, cara untuk membuat spasi double. Oke, dalam paragraf cara membuat spasi double. Caranya ada dua. Pertama,
blok dulu paragrafnya, kita masuk ke format paragraf atau tanda panah ke bawah. Dalam tanda panah ke bawah banyak pilihan, tapi yang diinginkan si Ultima double, bisa dilihat 2.0. Klik, bisa dilihat Iya, pas. pas. Oke. Cara yang kedua melalui dari keyboard. Caranya cukup mudah. Blok lagi paragrafnya, lalu kontrol tambah angka 2. Lihat, pas. Oke. Lanjut, Osman. Baik, saya Ya, tabulasi biasanya digunakan untuk apa? saya. Baik, Tabulasi. Tabulasi biasanya digunakan untuk membuat sebuah daftar isi atau kata pengantar yang biasa disebut dalam buku. Contohnya ini daftar isi, kata pengantar dan sebagainya. atau awal dari buku. Ya, atau awal dari buku yang biasa disebut dengan kata pengantar. Oke, pertanyaan selanjutnya, Nurdin. Cara menghapus tabulasi. Oke, cara menghapus tabulasi. Cara menghapus tabulasi cukup mudah. Saya lihat. Untuk menghapus tabulasi, caranya pertama klik tabulasi, tahan, lalu gesek ke bawah. Bisa dilihat Bisa? dia menghilang. Oh iya, iya. Yang kedua, Ya. kita coba sekali lagi atau dua kali lagi. Klik tahan, gesek ke bawah.